Kalau Kristus itu mati menebus Torah, menembus kutuk hukum Torah dengan jalan kutuk, ini Paulus ilmunya dari mana? Dari Elohim tidak, dari Yesus pun tidak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Kok kejam kali terhadap Yesus Paulus ini? Kok bisa-bisanya? Kata Tuhan nih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kok dikatakan terkutuk? Kenapa bisa? Bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kok sekarang dia jadi terkutuk? Siapa yang mengutuknya? Sementara Bapa hanya mengutuk pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan biarkan dia menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Yesus ini pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Apa betul? Jadi pelakunya itu adalah iblis. Korbannya ya harusnya penjahat, bukan orang benar. Jadi kalau iblis bersekongkol ingin membunuh orang benar, pencipta langit dan bumi masa tinggal diam? Pencipta langit dan bumi harus turun tangan dong. Karena Yesus berdoa di Lukas 22. Yesus berdoa di situ, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu maka malaikat turun dari langit, menampakkan diri kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, dan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya menetes seperti titik darah sampai ke tanah. Malaikat datang, berarti doanya dijawab oleh Allah. Untuk kemudian Yesusnya ini dilindungi, diselamatkan. Berarti yang disalib oleh mereka adalah salah satu dari penjahat ini. Kristus telah menebus kita. Yes, di situ Paulus tidak mengatakan Yesus telah menebus kita, tapi Kristus. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya sebelum penyaliban, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Kristus penyesat. Nah, analisa saya, ini analisa. Iblis menyerahkan temannya sendiri yang berpura-pura menjadi Yesus, supaya nanti seakan-akan Yesus ini menjadi pahlawan. Setelah dia keluar dari kubur, banyak orang yang jatuh cinta kepadanya, banyak orang yang menyembah dia. Maka yang menyembahnya ini adalah menyembah kemudian oknum si jahat. Tapi permasalahannya Bang Juma nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya itu. Nah, saya kasih dalil. Boleh? Yesus sejenak daripada penyaliban di dalam Yohanes 12 nomor 30. Yesusnya sendiri yang menerangkan kepada murid-muridnya. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dia mengatakan begini, bahwa sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penyesat itu, kata Yesus, sekarang juga penguasa iblis itu datang dan dilemparkan keluar. Coba dibuka di Yohanes 12 nomor 31. Kata Yesus begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Yesus mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Itu satu. Nah, yang keluar dari kubur mengaku. Mereka, Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepada aku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menurut Yesus, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Nah, yang keluar dari perut bumi ini mengaku, kepada aku telah diberi kuasa.
Menurut Yesus, yang diberi kuasa, yang menjadi penguasa bumi itu iblis. Yesus sendiri yang mengatakan ketika ingin ditangkap dan saatnya kuasa kegelapan, kata Yesus. Yohanes 12:31. Sekarang, jadi sekarang, saat itu. Bukan saat 7 abad, 5 abad, 100 abad setelahnya. Sekarang, kata Yesus. Sekarang dunia, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari alam kubur. Nah, yang keluar dari alam kubur ini mengatakan, akulah penguasa dunia. Kata Yesus, penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur, akulah penguasa dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Seterusnya apa Bang Juma? Seterusnya ada, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang pembaptis itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu tugas dia. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan ketika Yesus dibaptis, dia hanya dibaptis dalam nama Bapa. Tidak ada penambahan Anak, Roh Kudus, itu nggak ada embel-embel itu. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tidak pernah. Jadi, keinginan daripada makhluk yang keluar dari kubur ini, dia memasukkan dirinya setara dengan pencipta langit dan bumi. Baptislah dia dalam nama Bapa, dalam nama Anak. Anak maksudnya dirinya, Yesus yang keluar dari kubur itu. Dan juga Roh Kudus. Roh Kudus itu entah siapa menurut makhluk ini. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membaptis orang. Yesus tidak pernah baptis orang. Kok tiba-tiba pembaptisan itu berpindah kepada Yesus, sedangkan yang dikatakan Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis, anak Zakaria. Kenapa jadi Yesus juga ikut membaptis? Malah memerintahkan orang membaptis. Sejak kapan Yesus perintahkan orang membaptis? Nanti orang yang keluar dari kubur ini, yang kemudian ajarannya kok beda dengan ajaran Yesus. Yesus ketika melakukan penginjilan, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kok ini ada yang keluar dari kubur beda? Nah, coba Anda lihat implementasi Bible dalam kaidah kekristenan. Pertama, Yesus mengajarkan muridnya kemudian menyembah hanya kepada Elohim dan menjadikan dirinya sebagai utusan saja. Yang kedua, Yesus mengajarkan sabat. Yang keempat, Yesus mengajarkan sunat. Yesus mengajarkan jangan makan babi, jangan merubah Taurat. Tapi begitu yang keluar dari kubur ini, semuanya berubah. Yang tadinya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 23:19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tiba-tiba makhluk yang keluar dari kubur ini yang disebut Yesus, Tuhan, anak manusia dan juga manusia. Jadi berubah. Jangan kau tambah firmanku, jangan kau kurangi. Ulangan 4, tiba-tiba bertambah 13 buku dari Paulus. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, belum lagi kisah para rasul. Kok bertambah-tambah banyak? Yesusnya, Bung, di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus sendiri berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Berarti tidak boleh menghilangkan sekecil apapun dari hukum Taurat itu. Tapi kok sekarang orang Kristen diajarkan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kok berbalik? Apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kok jadi berubah? Akhirnya apa yang terjadi? Saudara saya Kristen itu serba salah. Kalau memang betul
penyaliban itu dilakukan karena mau digenapi, berarti iblis yang terlibat di dalam proses ini adalah pahlawan semua, pelaku firman semua. Dibilang pahlawan tidak masuk akal, dibilang penjahat juga tidak masuk akal. Dibilang penjahat tapi kok bisa menghadiahkan keselamatan. Dibilang pahlawan tapi kok dia membunuh. Jadi serba salah. Karena gini Bang Juma, kalau peristiwa itu tidak terjadi, maka firman atau nubuatan itu nggak bakalan terjadi Bang Juma. Kenapa nggak ambil nubuatan yang lainnya? Seperti misalnya nih, seperti ketika Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu penekanannya jelas, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Di dalam Mazmur ada batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang berkata dengan mulutnya sendiri, aku tidak akan mati. Siapa tadi yang tukang bangunan, yang batu yang dibuang ini, batu penjuru? Yesus. Siapa yang mengatakan harus digenapi apa yang tertulis di kitab Mazmur? Yesus. Berarti yang berkata di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati melainkan aku hidup. Lalu yang mati ini siapa? Nah, Amsal 21:18, pengkhianat menjadi ganti orang yang jujur, orang fasik sebagai tebusan orang yang benar. Nah, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaannya, siapa yang menerima suap? Antara Yudas atau Yesus? Dialah yang terkutuk. Karena Tuhan membentengi Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Yesus orang benar. Yesus orang yang tidak bersalah. Apa perintahnya? Jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti membunuh Yesus bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu mau membunuh aku. Itu ucapan Yesus. Lalu di mana entry pointnya tentang penyaliban ini? Orang-orang Kristen menerima kemudian hadiah. Tapi hadiahnya itu datang belakangan. Maksudnya teori-teori itu dibangun strukturnya itu belakangan. Sementara penyaliban itu ada yang melatar belakangi kronologis. Apa sih yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apakah betul dosa waris? Karena yang tahu tentang itu adalah Bani Israel. Kalau orang Kristen ditanya, saudaraku, kenapa Yesus harus mati? Oh, dia harus menggenapi kitab perjanjian lama. Loh, kalau memang ada nubuatan itu, kenapa mahkamah agama, imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan Yesus, tak ada. Harusnya pada saat mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, imam kepala Kayafas mengumpulkan imam-imam kepala dan juga orang Farisi ahli Taurat. Kumpul, Yesus, sini Yesus.
Kamu sudah dinubuatkan kan? Ya, nah sekarang saatnya. Yesus akan mengatakan, siapa eksekutornya, siapa yang ambil kayu salib, siapa yang akan mencambuk saya, siapa yang memaku, ayo tentukan hari apa nih kita lakukan ini semuanya. Itu pasti terjadi. Tapi faktanya, kronologis kejadian penyaliban terhadap Yesus itu jelas tertulis di dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang terjadi di sana? Apa kronologis yang melatar belakangi penangkapan dan ingin membunuh Yesus? Ternyata karena kecemburuan sosial politik. Bukan karena dosa waris, bukan karena ada nubuat. Bahkan hari itu juga mereka ngarang-ngarang nubuat. Coba Anda baca deh, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ lengkap apa yang melatar belakangi Yesus itu ingin mereka bunuh. Dan ternyata mereka membunuhnya karena mereka takut orang Roma merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Di situ dikatakan ketika mereka melayat Maria, banyak orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Maka orang-orang ini sebagian datang kepada orang Farisi lapor, Yesus ini bahaya. Kenapa? Kalau kita biarkan Yesus ini begitu saja, maka dia akan mempengaruhi banyak orang untuk percaya kepada dia. Karena dia banyak kekuatan, mujizat, tanda-tanda. Nah kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka mereka kemudian memanggil imam kepala, memanggil kemudian mahkamah agama, memanggil kemudian ahli Torah, orang Farisi. Mereka kemudian rapat kilat saat itu juga. Apa yang harus kita lakukan? Imam Kayafas sebagai imam besar tahun itu berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Tuh, lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas, imam besar Kayafas bernubuat. Apa isi nubuatnya? Yesus harus mati untuk bangsa kita, bangsa Israel. Nomor 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena ketakutan-ketakutan inilah, maka mereka di dalam Matius 26 nomor 4, mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 5, nomor 59, imam-imam kepala dan mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kenapa nggak jadikan nubuat yang Kristen bilang? Kenapa harus mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Nah, sekarang permasalahannya, ketika orang-orang fasik, ketika pengkhianat ini, orang tidak setia ini, bersekongkol ingin membunuh orang benar, apakah Bapak yang mengutusnya tinggal diam? Itu pertanyaan besarnya. Sementara Yesus menyatakan dalam nubuat, aku tidak akan mati. Kalau saudara membaca Mazmur 118 itu tamat di situ. Aku tidak akan mati, tetapi aku akan melakukan pembalasan terhadap mereka yang ingin mencelakai aku, yang ingin kemudian membunuh aku, tetapi aku tidak mati. Makanya ada tadi, aku Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Malah dia berdoa, ya Tuhan berikan kesempatan kepadaku untuk membalaskan musuh-musuhku. Dia mau membalas kemudian orang-orang yang melakukan aniaya terhadap dirinya. Bukan ikhlas. Tapi nggak ada di itu tertulis Bang Yuma. Yang ada dia Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang ada. Oke, baik. Boleh nggak Anda bantu saya membaca Lukas 22:69. Kebetulan saya tidak bawa Alkitab Bang Yuma. Saya lagi di Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan Bapak sama ketika dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus seumur hidup tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Itu dulu. Jadi ini sudah oknum lain. Kalau dia mengatakan, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan?
Sebenarnya yang mereka salib itu bukan Yesus, tapi aku. Aku ini penggantinya. Tapi mereka nggak tahu. Sebab meskipun aku berbicara, mereka tidak akan percaya. Di mana orang yang disalib ini mengatakan itu? Itu tadi di Lukas 22 nomor 68-69. Ketika orang itu dibawa nih sama tentara di sidang. Dia sementara di sidang nih, katakan kepada kami kalau engkau adalah Yesus anak Elohim, engkau adalah Mesias, anak Allah, katanya. Apa kata oknum yang disalib? Apalagi gunanya aku menjawab? Apa gunanya aku menjawab? Meskipun aku menjawab, kau tidak akan percaya. Meskipun aku bertanya, kau tidak akan menjawab. Apakah engkau anak Mesias? Apakah engkau adalah anak Allah Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan itu. Nomor 69. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Elohim. Sekarang juga katanya. Katanya orang yang di sidang yang katanya Yesus itu berkata, sekarang juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang. Berarti Yesus yang asli sudah di atas katanya. Berarti yang di sidang ini siapa? Kan Yesus cuma satu. Sebab gini ya Bang Bima, Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwasanya ibaratnya identitasnya gitu kan. Selalu dia berkata Allah Bapa gitu dia Bang. Gak pernah dia ibaratnya akulah orangnya, saya lah orangnya. Dia gak pernah begitu. Selalu dia mengatakan akulah dia kok. Tapi saat itu dia tidak mengatakan kata itu. Dia mengatakan sekarang juga, dalam bahasa Yunaninya nun, detik ini juga Yesus anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang berbicara ini siapa? Yesus. Terus yang duduk di atas di sebelah kanan Elohim siapa? Yesus juga. Emang Yesus ada berapa? Jadi kalau menurut hemat saya nih ya, sebagai seorang muslim, yang disalib itu menurut Paulus orang yang dikutuk. Menurut kitabnya Yahudi yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Menurut kaidah hukum salib, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 8, tidak akan ada orang yang sanggup membunuh aku. Tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang akan menyerahkan dan aku sendiri berhak mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Tapi di dalam Markus 9 nomor 30-31, mereka menyerahkan anak manusia kepada manusia, lalu mereka bunuh. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Nah, hari ketiga dia akan bangkit. Di dalam Matius 12, ketika orang-orang Farisi datang bertanya, Yesus, berikan kami tanda dong. Berikan tanda kepada kami. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga anak manusia itu keluar. Nah, ini tanda untuk siapa? Orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Jadi kalau Anda percaya kebangkitan hari ketiga, menurut Yesus Anda adalah angkatan. Itu aja. Saya nggak bisa lanjutkan. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini yang disesatkan ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang palsu. Banyak orang menjadi pengikut Kristus yang palsu, yang adalah penyesat. Saya, kalau ditanya,
Siapa di atas muka bumi ini banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus? Maaf, saya harus mengatakan dengan jujur, Kristen. Tapi kalau ternyata bukan Kristen, lalu mana pengikut Kristus yang palsu itu? Sedangkan di atas muka bumi ini, ya pengikut Kristus hanya Kristen aja. Kalau tidak ada, dan Kristen ini ternyata bukan pengikut Kristus palsu, berarti ucapan Yesus itu bohong. Katanya akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana orang banyak itu? Bukan Kristen. Iya, oke. Tapi mana? Ada nggak selain Kristen? Nggak ada. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kan hanya saudara saya Januari dan teman-temannya. Tak ada yang lain. Mohon maaf ya Bang Juma, kalau Siap. membahas tentang apa ya, tentang yang namanya bukankah kamu bernubuat namamu, itu pembahasannya untuk tahap di sosial media ini menurut aku belum bisa dibahas Bang Juma, karena itu pengertiannya itu sangat dalam itu Bang Juma. Itu misalnya kalau untuk membahas itu kita sudah di tahap-tahap bahkan orang-orang yang sudah mengerti banyak isi Alkitab itu Bang Juma. Kalau untuk tahap di dasar-dasarnya itu Bang Juma, itu belum bisa diterima. Boleh saya jelaskan sedikit, Bang? Ya, terlepas nanti Anda mau terima, ya jelas Anda tidak terima kan, Anda seorang Kristiani kan. Saya maklumi itu, cuman karena kita berdiskusi ini dan mengedukasi juga kan. Artinya ketika kami dijadikan sebagai sasaran empuk untuk dimurtadkan, kami memiliki alasan untuk tidak mau, kan gitu Bang. Nah, terkait dengan bermujizat, mengusir setan, bernubuat, kan itu sudah sangat jelas sekali. Yesus ketika mengajar bukan orang Kristen, bukan orang Roma, bukan Yunani, bukan orang Belanda, bukan orang Indonesia. Yang diajarkan Yesus itu Bani Israel. Matius 7 itu dimulai perikopnya nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus kepada Bani Israel muridnya? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Mengaku murid Yesus, tapi dia di luar murid Yesus. Cuman satu oknum kan? Paulus. Ada nggak yang lain yang datang kepada murid Yesus, mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus? Nggak ada. Kalau orang berpikir itu nabimu, sorry, nabiku tidak hidup di abad pertama. Sedangkan nabi palsu itu hidup di abad pertama. Kenapa? Karena nabi itu harus datang kepada murid Yesus. Yang disebut domba nih, yang disebut domba, ini juga pendeta harus bocorkan rahasia ini. Yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Tidak boleh di luar Bani Yakub. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Domba adalah Yakub. Anak domba adalah anak Yakub. Keturunan domba adalah keturunan Yakub. Waspadalah kepada serigala. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu mengaku-ngaku sebagai Yahudi, sebagai Bani Yakub. Pada sebenarnya mereka bukan Bani Yakub. Mereka adalah serigala yang buas. Nah, Yesus lanjutkan. Dari buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Nah, masuk ke situ. Apa buahnya? Bukan Yahudi memanggil aku Tuhan. Bukan Yahudi bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya. Artinya, nyamar-nyamar Yahudi, nyamar-nyamar murid Yesus, tapi ternyata bukan murid Yesus. Mujizatnya itu terjadi nggak? Terjadi. Bisa nggak mengusir setan? Bisa.
Memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Tapi kenapa Yesus kemudian mengatakan, aku tidak mengenal mereka, aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus siapa yang mereka pakai mengusir setan selama ini? Kalau ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka, berarti ada Yesus palsu yang datang membantu mereka ketika mereka bermujizat. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Berarti ada Kristus palsu yang melakukan mujizat, yang melakukan tanda-tanda. Itu nubuat Yesus, Matius 24 nomor 24. Masalahnya Bang Juma, Yesus itu bukan nabi, Bang Juma. Yesus itu bukan nabi. Ya. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, tapi orang-orang Yahudi menyebutnya nabi. Tapi Bahkan Yesus mengatakan, seorang nabi, katanya, seorang nabi akan ditolak di bangsanya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Yesus, Nabi Muhammad juga tadinya ditolak oleh bangsanya, Mekah. Diusir juga dia. Nah, kalau Anda mengatakan bukan nabi, di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang maku, akan berkata kepadanya melalui jaringan gangguan. Oke. Jadi Yesusnya memang kalau Anda katakan dia itu bukan nabi. Oke. Tapi Kristus palsu dan nabi palsu itu ada. Mereka melakukan tanda yang dahsyat, mujizat yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang. iya, sekarang itu nabi-nabi palsu banyak Bang Juma, tapi yang menjadi nabi, tapi Yesus itu bukan nabi gitu loh. Kalau yang Bang Juma bilang itu pada hari-hari terakhir akan banyak nabi-nabi palsu, itu banyak. Memang sekarang juga udah ada gitu Bang Juma. Itu kami tidak bantah. Jadi gini saudara, Yesus tidak mengatakan hari-hari terakhir. Nabi palsu itu datang kepada kamu, murid Yesus. Anda baca satu perikop itu, satu bab, jangan satu perikop. Satu bab di Matius 24, Anda baca dari pertama. Di data nomor 3-nya, murid-murid kemudian datang kepada Yesus di Bukit Zaitun. Lalu Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Ditanya tuh, tanda kedatanganmu apa? Yesus menjawab, tanda kedatanganku, yang pertama aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Kalau aku yang datang ya, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Dan seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda kedatanganku. Dan ternyata tanda kedatangan Yesus itulah tanda akhir zaman. Sekarang pertanyaannya, ketika kemudian ada yang keluar dari kubur, apakah tanda itu sudah ada? Tidak ada. Berarti yang datang itu bukan dia. Ketika ada yang mengaku seperti Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, apakah tanda-tanda itu ada? Ternyata tidak ada. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan, melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda
sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Kepada kamu, berarti kepada murid yang ada di Bukit Zaitun waktu itu. Jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, atau ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti kalau ketika Paulus kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika menuju ke Damsik, pesan pesan Yesus kepada muridnya apa? Jangan kau percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, lalu menuliskan surat-suratnya, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab tanda-tanda ini akan menyertai aku kalau aku yang datang. Terakhir dari saya, Saudara Januari, ada satu hal menarik yang perlu dipikirkan baik-baik. Apa itu? Sejenak ketika Yesus berbicara tentang perpisahannya dengan muridnya, di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, apa kata Yesus di sana? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Dan jikalau aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Jadi aku harus pergi nih. Karena kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Penolong itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah roh penolong lain. Sedangkan Roh Kudus. iya, Roh Kudus. Iya betul, Roh Kudus. Sedangkan yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Siapakah engkau Tuhan? Apa kata sosok itu? Akulah Yesus. Loh, kata Yesus yang datang setelah dia, Yesus itu bukan. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, yaitu roh kebenaran itu, atau roh penghibur itu, atau roh kudus itu, tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Pergilah Yesus ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa. Yang datang setelahnya siapa? Menurut Yesus, penghibur lain, penolong lain. Nah, tahun 52 ketika Paulus berjalan ke Damsik, siapa yang datang? Kok Yesus? Jadi Paulus ini tidak memahami ucapan-ucapan Yesus. Jadi salah naskah dia. Salah skenario. Harusnya ketika dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Harusnya gitu. Tapi dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Roh Kudus teraniaya? Berarti ini ada salah skenario. Yesus yang mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Tetapi kalau aku sudah pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, setelah dia pergi, siapa yang datang? Roh kebenaran, Roh Kudus, penghibur. Tapi kok yang datang kepada Paulus justru Yesus? Maka Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu bukan aku. Sebab yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Aku nanti datang setelah ada tanda-tanda itu aku bawa. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku meratap. Kemudian, apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus dan Kristen-Kristen yang melakukan kesaksian itu siapa? Yesus? Enggak. Kalau itu Yesus, kiamat sudah. Karena kalau Yesus yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kalau itu sudah datang. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda hari kiamat. Nah, itu betul. Karena di Bible juga mengatakan itu. Kalau aku datang, bintang-bintang berjatuhan, bagaimana enggak kiamat? Matahari enggak bercahaya, bulan menjadi gelap, kuasa langit berguncang. Kiamat dong. Nah, memang itu tanda-tanda kedatanganku, yaitu di lain itu, kalau Anda mengaku Yesus, jangan kau percaya. Makanya tema kita ini, eksekutor salib ini siapa sebenarnya? Kalau dia orang-orang pilihan Tuhan, kontradiksi.
Kenapa kontradiksi? Tuhan melarang Yesus dibunuh. Tapi kalau dia penguasa gelap yang ingin membunuh Yesus orang benar ini, maka Tuhan akan turun tangan untuk menyelamatkan utusannya. Tidak akan diizinkan Yesus itu dibunuh sama penjahat. Yesus itu manusia suci, manusia yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17, Tuhan tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Makanya dalam Islam itu yang kami imani, orang yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu manusia suci terkemuka di dunia. Dia diberkati kapanpun dan dimanapun ia berada. Mustahil dia dihinakan. Sedangkan kalau di Kristen ditanya, siapa yang dikutuk di atas salib? Yesus. Siapa yang diludahi? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang ditampar? Yesus. Yang ditelanjangin? Yesus juga. Yang dibunuh? Yesus. Yang keluar dari kubur? Yesus. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami memuliakan beliau. Manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat kok jadi korban. Bayangkan aja Bung, sebelum Anda lahir, Romawi itu pelaku maksiat, penjajah, pembunuh, perampas, penganiaya, pemerkaos, pemburit dan seterusnya. Masa dosa-dosa mereka ditanggung sama orang yang suci ini? Orang suci yang menanggungnya enak kali. Mereka yang bermaksiat, mereka membumbun ibu kandung, mereka memperkaos anak kandung, dosa-dosanya ditebus kemudian sama orang benar. Di mana kaidahnya? Tak ada kaidah itu. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7 nomor 14, apabila hambaku mencari wajahku dan kembali dari dosa-dosanya, maka aku Tuhan akan mengampuni dosa mereka dari surga. Boleh enggak aku bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Silakan. Kenapa umat Muslim tidak percaya kepada Yesus? Kami percaya kepada Yesus yang datang ke tengah Bani Israel. Kami tidak percaya yang keluar dari kubur itu, Bang. Kami tidak percaya yang dibunuh itu, kami tidak percaya. Tapi Yesus yang berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu kami percaya. Karena kami mengenal Dia sebagai utusan. Makanya kami sebut Rasulullah. Rasul utusan Allah. Tidak sah iman Islam kalau tidak percaya Dia sebagai Rasul utusan Allah. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3 adalah mengenal dirinya sebagai Rasul, utusan Tuhan, titik. Itu syaratnya. Padahal gini Bang Juma, kalau dari umat Muslim nggak percaya Yesus berarti nggak digenapi dong firman Tuhan yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Saya terangkan abang. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Umat Islam saya tanya, wahai umat Islam, bisa tidak Anda selamat tanpa mengimani manusia suci yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai jalan keselamatan bagi umatnya? Anda percaya atau tidak percaya? Umat Islam semua percaya. Berarti ketika kami berislam, kami menjadikan jalan yang ditempuh oleh Yesus itu sebagai jalan, yaitu beriman kepada Dia sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka tidak sah iman kami kalau kami tidak beriman kepada manusia yang lahir tanpa ayah, yang diberi hikmat Injil sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Kami percaya itu. Tapi kami tidak percaya kalau Dia adalah Tuhan, karena Dia bukan tujuan, Dia hanya jalan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Yesus hanya jalan menuju kepada Tuhan. Bagaimana jalan yang ditunjukkan Yesus? Di dalam Matius 19 ditanya oleh murid-muridnya, Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Yang pertama, kamu harus melakukan segala perintah Tuhan.
Di mana perintah Tuhan itu? Ajaran Musa. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kata muridnya, itu sudah aku lakukan. Nah, kedua, kalau kau sudah lakukan itu, yang kedua adalah jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Artinya berinfak, bersedekah, bayar zakat, dan bla 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 seterusnya. Kata orang itu, kalau sudah selesai, apalagi? Barulah kau jadi pengikutku. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus itu dua sesi yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kemudian berimpak, bersedekah. Makanya Yesus mengatakan di suatu ayat, lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Berarti pengikutnya nggak boleh kaya, harus miskin. Karena syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Baru kau bisa jadi pengikutku. Tuh. Jadi hidup kekal itu menurut Yesus ya begitu. Padahal, bukan hanya Bang Juma, silakan. ya. Silakan. Padahal kan setiap Bang Juma berdoa, sholat, selalu Bang Juma mengatakan, tunjukkanlah jalan yang lurus. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, gitu. Lalu kenapa Bang Juma nggak percaya kepada Yesus? Itu aja Bang Juma. Saya tidak mau berdebat, hanya mengatakan itu aja. Oke, Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim dikatakan kembali oleh Allah, fattakullah wa ati'un. Nabi Isa nih, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Mentaati Tuhannya Yesus dan mentaati perintah Yesus bagi Bani Israel. Jalan lurusnya apa? Menyembah kepada Allah. Jangan sampai belok menyembah kepada Yesus. Itu jalan lurus. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, jalan lurus yang mana menurut Yesus? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa? Orang Kristen bengkok semua, Bang. Belok semua, menyembah kepada Yesus. Jalan lurusnya itu adalah menyembah hanya kepada Dia yang mengutus Yesus dan mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Kenapa kami umat Islam selalu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Ingat, Bung, lampu merah sudah ada di mana-mana, tapi kecelakaan terjadi di mana-mana. Aturan Tuhan sudah ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, tapi pelanggaran-pelanggaran tetap aja terjadi. Kenapa? Karena iblis senantiasa datang kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang kepada kita manusia. Kami hari ini ibadah di masjid, Allahu Akbar, memuji Allah, kemudian meninggikan Allah, merendahkan diri kami, menghambakan diri. Saat itu kami bisa nangis. Tapi selangkah dari masjid, penguasa gelap sudah datang. Masuklah pikiran, gimana caranya anak saya bisa makan? Gimana caranya saya bisa dapatkan uang? Apa caranya supaya jabatan saya naik? Gimana caranya supaya ini? Iblis datang. Itulah kami selalu minta petunjuk. Petunjuk itu sudah ada. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ada petunjuk itu. Tetapi kita senantiasa kemudian dibawa oleh syahwat kita untuk jauh dari Tuhan. Itu terjadi. Bagaimana orang Yahudi? Kata Yesus dalam Matius 23. Nomor 1, nomor 2, 3. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi jangan kamu mengikuti apa yang mereka kerjakan. Sebab mereka hanya berkata, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Artinya mereka sudah tahu jalan lurus itu, mereka tahu, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Nah, itulah yang terjadi di dalam ajaran agama Islam. Aturan apapun dalam Islam itu sudah sempurna, tetapi kami minta petunjuk supaya dikuatkan agar tetap berada pada koridor ini. Jangan sampai kami itu serong ke kiri atau serong ke kanan. Kami harus lurus ke depan karena Allah. Kami bersedekah, jangan bengkok. Harus karena Allah. Kami menyampaikan, jangan karena pamer, harus karena Allah. Harus lurus. Jangan ada yang lain. Itu maksudnya, Bang. Bang, sampai di sini aja dulu diskusi kita ya, Bang. Baik, saudaraku Januari. Ya, saya hormat sama Anda baik, diskusinya luar biasa. Mengizinkan kepada saya juga untuk menyampaikan hal-hal yang saya tahu. Dan saya senang sama Anda untuk berdialog. Lain kali naik lagi ke sini, Bang, ya.
Ya Bang Juma. Oke, siap. Sehat selalu, Bang. Makasih, salam kenal dari saya. Masya Allah. Bang Ain, syukran, sahabatku Ain. Oke, kita undang saudara kita dari non-muslim yang lainnya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mencontoh sahabat kita ini, saudara Januari, supaya edukasinya nyampe. Kalaupun ada bantahan, dibantah dengan elegan, kemudian kasih narasi yang membuat kita itu bisa mendapat pelajaran, kan gitu ya. Wow. Cek. Cek. Tunggu ya, teman-teman di YouTube. Sorry, ada treble. Maaf teman-teman di YouTube, ya senantiasa Anda terganggu dengan keadaan yang tidak mengenakan, di mana sinyal di tempat saya gangguan. Iya, kita mengharapkan adanya saudara kita yang dari non-muslim yang bisa mencontoh saudara Januari, itu bagus. Saya suka cara-cara berdiskusi seperti itu. Ya meskipun saya tahu dia juga punya ilmu sebenarnya, cuman karena segan atau sungkan aja untuk untuk melakukan bantahan. Dan kemungkinan memang tujuannya untuk menggali pengetahuan Bang Suma terkait dengan apa yang Bang Suma narasikan. Itu bagus. Ya, salut saya kalau ada non-muslim yang sama seperti saudara Januari. Silakan saudara-saudara yang lain minta permintaan. Halo saudara Kevin, selamat malam. Halo, halo. Kok bisa ada suara ayam malam-malam ya? Jangan-jangan dia lagi kandang ayam ini abang ini. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Bang Halo. Raja. Iya. Silakan Bang. Malam, Bang. Malam juga. Ya, bisa buka kameranya Bang Raja Holong. Nah, udah saya buka. Siap. Udah saya buka, Bang. Siap. Salam kenal Bang. Ini di mana ini? Lagi di kantor, di rumah? Ini di mana ini? Lagi di kantor. Bisa dikecilin suara Lagi di rumah, Bang. ininya Di rumah. kayaknya. Siap. Biar tidak doubling, dikecilin suara HP yang satu. Doubling. Oke, udah Bang, udah Bang. Oke. Baik, abangku. Nah, tadi Bang, Iya. mulai tadi saya dengar perkataan Abang tentang sama Bang Januari. Siap. Kan saya melihat, ini Bang sesuai dengan eksekutor salib pahlawan. Sebelum aku Bang bertanya sama Abang agamanya apa Bang? Saya Muslim, abangku. Saya Muslim. Saya Islam. Oke, Islam. Saya Bang Iya, Kristen Protestan. Protestan abang ya. Oke, sip. Ya.
Jadi kayak gini bang, karena kita kan ini adalah makhluk Tuhan semua kan. Siap, betul bang, betul. Benar. Abang enggak membantah itu kan? Kita semua Enggak. makhluk Tuhan. Siap, betul bang. Karena sebelum kita berbicara bang, aku perkenalkan dulu diri saya sama abang ya. Siap. Kalau di Komal saya dibuat ini Raja Holong. Tahu nggak bang artinya Raja Holong? Raja Holong. Enggak, yang saya tahu raja aja. Oh, kalau Holong nggak tahu artinya bang ya? Enggak tahu. Kalau Holong Holong apa, Bang? itu kasih. Alhamdulillah, iya. Siap. Raja kasih berarti. Begini, Oke, Bang. sip. Saya Raja Kasih. Iya, Kenapa saya bilang Raja Kasih? Saya tidak mau melihat baik pun agama Muslim, agama yang diakui di Indonesia, yang susah tetap saya bantu. Ah, iya, siap. Sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Luar biasa bang ini, iya. Jadi kenapa saya bilang kayak gitu bang? Saya dulu pernah Muslim. Oh, iya. Pernah Muslim, makanya saya lihat ini tema abang sangat sama saya salib pahlawan. Memang saya tidak setuju ini bang. Ini pertanyaan abangku, apakah eksekutor salib itu pahlawan? Itu pertanyaan. Iya. Kalau Jadi semua bang Ya. yang di dalam komal-komal ini, kenapa bang orang kita Muslim selalu membahas tentang agama Kristen? Saya tanya dulu abang. Pertama abanglah dulu karena kita lagi berbicara. Oke. Alasannya yang pertama, agama Kristen itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Dan terbukti Anda mengaku seorang Muslim dan sekarang betul-betul menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Kami tidak mau sama nasibnya seperti abang. Cukuplah abang yang dari Islam pindah menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Dan yang kedua, hal ini kami lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka bisa memilih mana yang pantas untuk diibadahi, mana yang pantas untuk dituhankan, mana yang tidak. Gitu abangku. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menjaga anak-anak Islam dari gerakan kristenisasi. Gitu abang. Silakan. Terima kasih bang ya. Ini baru berdiskusi yang enak bang buat saya. Iya. Kalau itu kan bahasa abang, aku terima itu. Karena abang selama saya mengikuti tadi, abang membahas tentang isi Alkitab. Kenapa abang tidak membahas isi Quran kepada manusia atau kepada yang ada yang mendengarnya ini? Oke. Saya jawab bang. Itu yang sangat saya kesalkan sama abang. Abang seorang Muslim. Kenapa abang harus membahas Alkitab kami, tidak membahas Quran abang? Gitu maksud saya bang. Baik. Ya, baik. Al-Quran dan juga Bible itu berbicara mengenai salib. Meskipun kata salib itu diambil dari Al-Quran, tapi orang Kristen sudah familiar menggunakan bahasa Quran daripada bahasa Bible. Kalau di Bible itu artinya ksulon, bukan salib, ksulon. Ksulon dalam bahasa aslinya. Sedangkan ksulon itu dalam bahasa aslinya ketika diindonesiakan artinya adalah pohon. Kata salib itu hanya diambil dari Al-Quran, dipakai di Bible-nya Anda. Ya entah apa tujuannya. Yang pasti mungkin salah satunya adalah untuk memurtadkan seperti yang Anda alami. Nah ketika saudara saya ini bertanya, kenapa Anda harus membahas Bible? Kenapa nggak membahas Al-Quran? Tadi kan saya sudah sampaikan 3 hal yang tadi itu. Itu alasannya. Dan Al-Quran ketika berbicara mengenai penyaliban bang, itu sudah final. Nabi Isa yang suci ini itu tidak disalib, melainkan diangkat oleh pencipta langit dan bumi ke langit.
Jadi tidak ada alasan bagi kami kemudian untuk mengatakan bahwa Nabi Isa keluar dari kubur adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, bla 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 bla. Itu nggak ada. Kami sudah final. Allah mengatakan inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru. Aku mengangkat engkau, aku mengambil engkau ke hadiratku dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Nah, salah satu bukti membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir, kami hadir untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah orang lain. Dan itu Bible juga menguraikan indikasi itu secara kuat. Seperti itu, Abang. Itulah secara narasi abang menyampaikan itu sama saya lalu saya bilang ya, lain dari penonton kita yang di bawah. Kayak mana Baik, bang? Setuju nggak bang? Setuju banget. Oke. Jadi kayak gini bang, sebelum kita berbincang jauh lebih ke dalam kitab suci, kita kini kan memperkenalkan diri dulu kita bang ya, Bang Juma ya. Baik bang. Jadi kayak gini bang, coba saya tanya dulu abang, mana lebih duluan Quran atau kitab Injil? Sabar bang, sebelumnya boleh anak-anak kecil suaranya nanti kena pelanggaran kita. Oke. Nanti kena pelanggaran rungkat komal kita ini, anak-anak kecil ini. Oke. Udah bang? Masih ada. Udah jelas? Anak-anak kecil ribut. Tunggu bang bentar ya, saya apa kalau sama anak saya. Siap. Ke dalam kamar kalian, tutup ke dalam kamar, jangan main HP kalau bermain. Tutup ke dalam kamar, suara itu kuat. Bapak lagi ngomong. Ya nak ya, masuk ke dalam kamar, masuk nah. Oke bang, udah? Siap. Tadi pertanyaannya apa bangku? Kayak gini bang, mana lebih duluan Quran atau Injil? Lebih duluan Injil bang. Injil datang kepada Nabi Isa. Ya. Jadi kenapa abang bisa mengatakan seperti yang tadi? Bahwa Isa itu naik bukan dari seperti yang dibilang abang, bukan ada di dalam kubur. Dia sesuai dengan kesaksian Quran, Isa itu naik ke surga. Itu gitulah dulu bang, naik ke surga kayak gitu. Kenapa abang bisa menarasikan kesaksian itu dari Quran kayak gitu? Iya, karena Al-Quran datang meluruskan fitnahan terhadap manusia suci yang pernah diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran datang meluruskan kemudian kisah itu dan meluruskan dan membersihkan Nabi Isa, manusia suci ini, dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Gitu bang. Oh, itulah narasi abang ya. Siap. Oke. Jadi kayak gini bang, coba dulu abang kan udah mengetahui bahwasanya Isa itu manusia suci. Siap. Nah, jadi sebelum kita berbicara dulu tentang isi kitab abang dengan isi kitab saya gitu, karena saya tidak mau berdebat seperti orang lain. Saya tidak mau, karena apa? Sebagai orang kita bertuhan, kita harus berjiwa besar dan hati yang rendah. Betul nggak bang? Baik. Benar sekali abangku, benar. Jadi kayak gini bang, coba dulu buktikan abang di mana kelahiran Isa. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan abangku, Al-Quran itu datang meluruskan fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tidak semua yang diceritakan kemudian oleh Al-Quran itu adalah biografi seseorang per orang. Karena Al-Quran itu bukan buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan seperti kitab abang. Al-Quran saya itu adalah kitab yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus untuk menyampaikan kisi-kisi pokok, referensi pokok dari ajaran yang dibutuhkan oleh manusia setelahnya. Setelah nabi-nabi maksudnya. Nah, oleh karena itu Al-Quran tidak menceritakan bahwa dia lahir di kota ini, enggak.
Al-Quran hanya mematahkan argumentasi orang-orang terdahulu, termasuk orang Yahudi yang memfitnah Nabi Isa itu orang anak zina dan seterusnya, termasuk orang-orang Nasrani yang diikuti kemudian oleh orang Kristen yang mengatakan bahwa oknum tersebut adalah inkarnasi Tuhan sebagai penebus dosa manusia. Al-Quran datang mematahkan argumentasi itu, pengajaran itu, Bang. Seperti itu. Tadi Ya. abang ada mengatakan anak zina. Maaf bang ya, kalau kami seorang Kristiani tidak pernah kami bilang anak zina Yesus itu. Karena Tapi gini, di dalam- bang, kita jangan dulu Oke. jauh ke situ kita bang. Jangan dulu ke situ. Siap. Hmm. Silakan. Jadi Bang. kayak gini bang, bagaimana abang tahu jalan ke Jakarta kalau nggak pernah abang ke Jakarta? Coba saya tanya kembali sama abang. Bagaimana mau tahu jalan ke Jakarta kalau tidak tahu? Kalau nggak pernah abang jalan ke Jakarta. Iya, pasti saya bertanya sama travel, sama orang yang pernah ke Jakarta, cari alamatnya, saya ngerti, bertanya dan seterusnya. Apalagi sekarang sudah ada Grab, ada ojek di mana-mana, ada pesawat. Tinggal bilang Jakarta dan naik pesawat dan sampai di Jakarta, Bang. Jadi itulah jawaban abang ya. Jadi Siap. kayak gini bang. Iya, Karena orang yang tahu jalan ke Jakarta itu karena pernah dia berjalan di jalannya. Betul nggak bang? iya. Itu pada dasarnya. Kalau dulu bang tidak ada Grab, tidak ada ini. Karena pernah dia berjalan di jalan yang ke Jakarta. Betul nggak bang? Betul, Bang. Kecuali wahyu ilham. Kecuali ilham, Bang ya. Kecuali ilham. Bukan gini wahyu. bang, kita bukan berbicara tentang kitab dulu ini bang. Kita ini karena apa bang? Aku dengar tadi perkataan abang. Kenapa aku berkata demikian? Karena abang berjemaah di dalam kitab kami, bukan berjamaah di dalam kitab Quran. Itu yang saya bingungkan dengan abang. Apa Karena abang saya Islam berbicara- KTP atau Islam betulan? Karena Itu masih saya- kita pertanyakan. Karena saya kemudian menyangga iman Kristen menggunakan Bible yang imannya Kristen bertentangan dengan Bible-nya sendiri. Karena kalau saya menyangga mereka dengan Al-Quran, mana mereka percaya dengan Quran. Tapi kalau saya sangga dengan Bible, dan mereka menolak kebenaran itu, itulah anehnya. Di Bible-nya mengatakan A, tapi Kristennya mengatakan B. Itu lucunya itu di situ, abangku. Oh, itulah narasi abang. Betul nggak bang? Iya, sesuai Nah, dengan jadi- pertanyaan abang. Bernarasi Iya. saya karena saya ditanya. Silakan. Oke. Karena kayak gini bang, makanya saya tanya tadi abang, dari mana abang tahu jalan ke Jakarta kalau nggak pernah berjalan di jalannya? Betul nggak bang? Iya, pasti jadi kayak gini, ada Bang. caranya, bang. Bertanya, mengikuti yang Karena abang tadi kan lain. bilang Isa itu bang, kalau itulah di kitab abang Quran. Iya, Betul nggak bang? betul. Nah, jadi kami seorang Kristiani mempercayai ada Yesus Iya, adalah Tuhan. Kami mempercayai dan sampai saat ini ada peninggalannya, bahwasannya hak kelahirannya, dan dia pun bernubuat dan membuat satu mujizat. Ada mujizatnya nyata. Makanya kami percaya, itu kepercayaan kami seorang Kristiani. Kalau kami seorang Kristiani tidak akan mau lagi goyang. Karena apa saya dulu bang pernah jadi Muslim? Karena perkawinan kebanyakan. Betul nggak bang? iya, Tapi kalau namun dari hati, pertama seperti kita ini tidak akan mau bang. iya, Yakinlah bang. Yakinlah. Karena apa? Pertama faktor perkawinan. Seperti saya lah. Udah 2 anak saya bang. Dan saya bedanya bang, Muslim dengan Kristen. Aku langsung jujur aja. Saya pernah ke rumah orang Muslim. Saya sebagai orang terasing di dalam rumahnya, ataupun di dalam klubnya, di dalam ibadahnya pun saya sebagai orang terasing. Tapi kalau seorang Kristiani di luar dari agama Kristen, itu tidak ada terasing. Itu kami banggakan. Walaupun di agama Muslim. Seperti contoh anak saya lah, sampai saat ini masih ada 2 Muslim. 2 Muslim. Itu saya bilang sesuai dengan kita ini negara pemerintahan bang ya.
sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak memiliki agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan saya mengakui itu karena saya adalah rakyat bangsa Indonesia. Dan saat ini anak saya ada 2 di dalam saya, tidak saya paksakan agama Kristen. Karena apa? Sesuai dengan alih kepercayaan dia, sesuai dengan ada di negara kita. Iya. Karena apa? Antara Tuhan dengan manusia dibagi kami orang Kristen itu per individu, bukan bisa membawa anak atau istri sesuai yang pernah yang saya ajarkan di Muslim. Anak katanya bisa dibawa, istri bisa dibawa, nenek bisa dibawa. Maka saya bingung. Dari mana bang? Coba buat abang dulu yang sesuai dengan Quran abang. Terkait apa ini abangku? Pernah aku dengar bang berjemaah, anak kita bisa kita bawa ke dalam surga, istri kita bisa kita bawa ke dalam surga, Betul. dan nenek kita bisa kita bawa ke dalam surga. Yes. Kalau antara Tuhan dengan manusia itu per individu. Oh, kalau kami enggak. Kami enggak bang, kami ada amal jariah. Kami ada amal jariah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Kami umat Islam itu berkumpul kembali dengan keluarga kami di surga. Dan kalau tadi Anda mengatakan Anda merasa asing di Islam, berarti oknum atau Anda yang kemudian memiliki sesuatu yang mungkin masyarakat tidak terlalu nyaman dengan itu. Karena kalau kita berbicara mengenai kitab suci, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13-14, umat Islam ketika orang tuanya beda keyakinan, wajib hukumnya mereka kemudian untuk taat kepada kedua orang tuanya. Itu perintah Al-Quran. Hanya ada yang satu mereka tidak taat, ketika orang tuanya mengajak mereka murtad, itu nggak boleh mereka ikuti. Tapi yang lainnya wajib hukumnya mereka menghormati, mentaati, mengayomi, melindungi, menjaga kedua orang tuanya. Itu wajib. Al-Quran surah Luqman yang mengatur itu. Sedangkan kalau di dalam Bible, Ulangan 13, anak kita, saudara kita, istri kita, orang tua kita, siapapun keluarga inti yang paling terdekat mengajarkan kita pindah agama, menyembah kepada Tuhan lain, wajib dibunuh. Oh, tidak ada bang, tidak ada. Silakan Anda baca di dalam kitab saudara Ulangan 13 nomor 14 dan seterusnya. Ulangan 13 nomor 14 dan seterusnya. Coba ulangi bang. Ulangan 13, kalau Anda ingin lebih lengkapnya, baca nomor 16, baca mulai dari nomor 6 sampai nomor 14 dan seterusnya. Di situ dikatakan, apabila saudaramu laki-laki, anak-anakmu, ibumu, atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau ayahmu, atau saudaramu laki-laki, saudara perempuan, atau kerabat-kerabatmu, apabila mereka membujukmu untuk menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendirilah yang harus membunuhnya, lalu kau bawa dia di depan gerbang, suruhlah seluruh orang untuk melempari dia batu sampai dia mati. Tak ada bang tertulis di sini bang bilang kayak gitu bang. Silakan Anda baca. Bacakan ke saya supaya saya sadar kalau saya salah gitu bang. Oke, Baca bang. dari Ini saya bacakan ayat 6 bang ya. Saya bacakan. Ya, silakan. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Tidak ada di sini bunuh. Tidak ada. Baca bang, baca terus bang, baca. Oke. Ini ayat 7-nya. Ayat 7 ini bang ya. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Tidak ada bang. Nomor 8. Nomor 8. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi
salahnya? Tidak ada bang. Baca terusnya 9. Ayat 9. Ini ayat 9 bang. Iya. Bacakan. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berkhianat, menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbuatan. Oh, beda itu bang. Beda itu bang Jumat. Beda itu bang Jumat. Dari situ bisa saya bacakan. Contoh bang, pernah saya rasakan seperti yang saya bilang tadi sebelum kita apakan ini bang ya. Makanya saya kembali ke jalan yang benar. Apa? Meninggallah bapakku tahun 2010. Apa perkataan mantan mertua saya? Jangan ikut itu kafir. Sementara yang mengenal saya dengan Tuhan adalah bapak dan ibu saya. Setelah itu, orang mantan istri saya, dia kembalikan kopernya ke dalam kamar saya dan tidak ikut dengan saya. Maka dalam hati kecil saya, mulai hari ini engkau bukan istriku lagi, karena kau mendengar perkataan ibu bapamu, karena kau tidak pernah mendengar perkataan suami. Tahun 2010 saya balik ke kampung karena meninggal orang tua saya dan saya tidak jumpa dengan bapak saya. Maka saya dalam hati saya, biarlah engkau panggil bapak saya, tapi saya kembali ke jalanmu yang benar. Itu membuat saya kembali ke jalan yang benar. Jadi itulah menurut iya. Jadi menurut saya merasa terasing di dalam keluarga itu. Ya, terasing. Iya. Mungkin ya faktor abang kali, faktor abangnya kali. Faktor abang yang kemudian ya abang lah yang tahu itu. Abang yang kami nggak ngerti, kami nggak paham kemudian bagaimana abang ke keluarga abang sendiri. Karena dalam kaidah Islam itu kita nggak boleh kemudian berbuat jahat kepada agama orang lain yang tidak jahat terhadap agama kita. Kita boleh mempertahankan akidah, ya gimana? Kalau kita bang, bukan realita yang berbicara bang, ya fakta ya. Ya, realita fakta sama, realita bang. yang berbicara itu keperkataan abang mengatakan tidak boleh berbuat jahat kepada agama lain. Aku dengar sendiri, abang bilang kayak gitu kan? Iya. Kenapa bang di negara kita ini, kenapa setiap mendirikan gereja selalu ada pembongkaran paksa, ataupun ada apa bang? Kenapa tidak menghargai? Coba saya tanya dulu abang. Jadi mengenai itu kita harus pelajari kasus per kasus bang. Kita harus, karena di daerah mayoritas non Muslim juga, jangankan mendirikan masjid, mendirikan musala juga berat di situ. Nah, mungkin alasannya karena cuman berapa orangnya, ngapain kau dirikan masjid di sini? Ini kan sudah ada masjid, ngapain kau dirikan lagi masjid? Sudah ada masjid. Atau tadinya rumah, tapi tiba-tiba berubah menjadi masjid. Ya itu nggak boleh. Nah inilah yang dialami kemudian oleh keadaan yang ada di negara kita ini. Negara memfasilitasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjalankan agama
dan juga punya kewajiban untuk saling menghargai satu sama yang lain. Tapi nih Bang, ada satu agama yang senantiasa selalu jahil terhadap agama lain. Contoh, Tuhannya mereka dibawa oleh Belanda, kitabnya itu nama Tuhannya God. God kalau di Indonesia kan berubah menjadi Tuhan. Tapi ternyata setelah masuk ke Indonesia dirubah menjadi Allah. Kitabnya tadinya sampulnya adalah Biblos, atau dalam bahasa Yunani-nya Biblika. Tapi masuk ke Indonesia dirubahnya menjadi Alkitab. Inilah semua yang memicu kemudian betapa umat Islam itu selalu ditindas dalam segi akidah. Minoritas menindas kami gitu loh Bang. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara itu. Lebih banyak istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah Yunani. Padahal kitab Anda itu berasal dari Yunani, bahasa Yunani. Kok di dalamnya penuh bahasa-bahasa Quran? Sampulnya aja di depan nih. Kayak ini. Alkitab. Ini dari mana kata Alkitab ini? Ini satu-satunya sumber dari Al-Quran. Kok bisa ada di sini? Tapi apakah saudara Kristen itu bisa sadar? Enggak. Taunya menyerang, taunya merasa tersakiti, taunya merasa dizolimi. Padahal kami 86%, saudara cuma 6%. Tapi titik demi titik kalian kumpulkan itu, kalian jadikan sebagai satu kesakitan yang sangat dahsyat. Padahal sejarah menorehkan, ya, penjajah di atas muka bumi ini yang melakukan pembumbun sehingga jutaan manusia jadi terlantar, jutaan manusia kehilangan rumah, jutaan manusia kehilangan keluarga, anak-anak menjadi yatim, ibu-ibu menjadi janda, suami menjadi duda. Pelakunya siapa? Orang yang beragama seperti Bapak ini. Tuhannya siapa? Tuhan yang sama seperti Bapak. Adakah kami mengatakan bahwa agama Anda itu adalah agama penjajah? Enggak. Enggak ada. Tapi ketika ada kesalahan prosedur, selalu Islam yang dibawa. Oknum yang melakukan, Islam yang dibawa. Tapi kalau giliran yang membumbun, kayak di Makassar ini Bang, di Sulawesi Selatan ini, ada satu pemakaman isinya 40.000 jiwa. Pelakunya itu adalah dari agama saudara. 40.000 jiwa Bang, satu makam dibumbun oleh orang yang seakidah, seagama dengan abang. Tapi kami tidak mencap kalian itu sebagai agama penjajah, enggak. Berbeda dengan kalian ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Padahal Al-Quran menggariskan, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah. Jadi Allah menggariskan satu kaidah di Islam. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Memaafkan. Makanya di Islam di Indonesia ini Bang, kalau Anda melihat kami 80%, 86, kalian 6%, kalian dicintai, disayangi sama masyarakat Indonesia. Kami sayang sama kalian. Tapi mungkin dalam perlakuan kehidupan kita sehari-hari, ya setiap ada kesalahan Islam, setiap ada kesalahan Islam, setiap ada sesuatu Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Tidak ada dalil di dalam Al-Quranul Karim untuk memerintahkan umat Islam merusak rumah ibadah. Tak ada. Dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Bahkan dalam perang pun umat Islam haram hukumnya merusak rumah ibadah agama lain di luar Islam. Haram hukumnya membunuh tokoh-tokoh agama lain, imam, pendeta, dan itu tidak boleh. Di Islam loh itu, seperti itu Bang. Nggak boleh. Nah, sedangkan kalau kita baca di Bible, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anak-anak, ibu-ibu yang menyusui, bla 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 bla, bunuhlah. Itu ada perintah dalam Bible Bang. Tapi kami umat Islam ketika kalian melakukan pembunuhan, kami tidak mengatakan lah ini Kristen ini, memang agamanya mengajarkan. Padahal di Bible mengajarkan loh Bang. Coba Anda baca di Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung suatu wilayah untuk kau perangi, tawarkan kepada mereka perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian itu, jadikanlah mereka budakmu dan ajaklah dan suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu yang diperhatikan Belanda.
Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, dan seterusnya abangku. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Carikan saya di Al-Quran kalau ada. Saya keluar dari Islam kalau ada data-data seperti itu dalam Al-Quran. Coba abang baca ulangan 20, nomor 10, nomor 11. Itu kan perkataan Abang Juma. Berkata Itu yang ada di sedemikian. Bible. Itu di Bible, Bang. Saya membaca yang ada di Bible. Iya. Tapi Bang, kalau sesuai dengan realita yang saya dapat selama saya pada saat itu, berbeda dengan yang Abang ungkapkan sekarang. Nah, berarti itu oknum. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Kalau ada orang Islam yang jahat, orangnya karena agamanya tidak mengajarkan jahat. Berbeda Bukan saya dengan bilang abang. Muslim, Bang. Bukan saya bilang Islam, bukan. Karena Ya, tapi Bang, saya nangkapnya begitu. pada saat Berbeda, berbeda dengan bukan saya agama bilang Bang saudara. Muslim atau Muslim yang berbuat sedemikian. Karena apa? Pada saat itu saya di dalamnya mereka berbohong kepada saya. Nah, itu oknum. Anda kan mengatakan Anda murtad, berarti oknum. Iya. Makanya saya bilang berbohong kepada saya, Bang. Contoh, salah satunya, Bang, ya. Ini bukan saya berbohong. Ini fakta realita berbicara. Iya, Aku silakan. tanya imamnya, beda bahasanya. Aku tanya imamnya, beda bahasanya. Aku tanya makmumnya, beda bahasanya. Tidak ada yang sama. Contoh Maksudnya salah apa? satu. Contoh. Contohnya gini, Bang. Kita kan kalau sembahyang itu kan, kita kan berdoa. Ya. Nah, berdoa. Contoh kalau orang kita Muslim bilang Al-Fatihah, ya Bang. Nah, saya bacakanlah dulu Bang ya sampai ini ya Bang ya. Saya bacakan, masih ingat sampai sekarang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Bang saya tanyakan sama imamnya, dia pun tidak tahu katanya. Enggak tahu apanya abangku. Artinya bahasa Indonesianya. Dia enggak paham. Iya. Tapi dia Saya sudah tanya, menang. Tapi dia sudah Tunggu, menang Bang. satu. Tapi dia sudah menang Dengar- satu. Dia sudah dengar dulu, memiliki. Bang. Gimana? Dengar dulu. Nah, jadi setelah saya tanya lagi yang dekat dengan saya, aku aja pun apa-apa nggak tahu. Jadi kemana Abang percaya adanya Tuhan? Oke. Sementara yang kau baca itu pun tidak tahu kau ulang. Apalagi Oke. saya. Oke. Apalagi Baik. saya. Baik, saya boleh jawab. Anda diam. Ketika umat Islam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah memiliki satu kemenangan. Apa itu? Mereka sudah membacakan firman Tuhan. Yang tahu, yang maha tahu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang maha alim, yang maha mengetahui. Artinya umat Islam meskipun dia tidak paham artinya, dia sudah membacakan firman Tuhan, sudah pahala. Sudah pahala. Nah, kewajiban di dalam ajaran agama Islam itu adalah berilmu. Maka dia salah. Kenapa dia salah? Karena dia tidak mau berilmu. Padahal kaidah Islam itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra, disuruh baca, disuruh pelajari. Kalau dia tidak ngerti, berarti dia masih iman Islamnya Islam standar. Tapi dia sudah paham tentang firman Tuhan, yaitu Tuhannya berfirman dalam bahasa Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mau tahu artinya, tinggal buka buku terjemah. Dia sudah tahu artinya pasti. Alhamdulillahirabbil alamin, dia pasti sudah bisa baca. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia dua dapat poin. Yang pertama, dia mengerti bahasa asli kitabnya. Yang kedua, dia bisa mengerti terjemahannya. Sekarang kalau Anda sekarang yang masuk kembali ke jalan kebenaran menurut Anda, tolong Anda katakan kepada saya, apa firman pertama yang Yesus sebutkan untuk pengikutnya Bani Israel? Firman pertama yang disebut Yesus, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ingat, Yesus bukan orang Yunani, Yesus menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Tolong sebagai pengikutnya,
tunjukkan kepada saya, Yesus berkata ucapan pertama firman yang diterima dari Elohim itu apa? Silakan, saya mau dengar. Buka mic-nya bang, dibuka mic-nya bang. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya. Tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu yang mana? Ucapannya dalam bahasa Aram. Coba ulangi bang. Tolong Coba diulangi bang. tunjukkan Coba kepada diulangi. Nggak dengar jelas. Di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu wahyu yang mana? Dalam bahasa Yesus, bukan bahasa Indonesia. Silakan. Oh, bang, kita ini bang, kalau bahasa Yunani bang saya nggak paham bang, jujurlah, jujur saya. Tapi kalau bahasa Indonesia, berarti lebih beruntung umat Islam. Dia tidak tahu arti, tapi dia tahu firman yang turun kepada nabinya Nabi Muhammad. Anda bisa bahasa Indonesia, mengerti katanya, tapi sayangnya kebalikannya Anda tidak mengerti firman Tuhan yang datang kepada Yesus itu apa. Bagaimana Anda bisa tahu? Kalau ini yang bang, ini kalau di dalam Yesus itu bang, dalam Yohanes 1 ayat 1, kami sudah dibahas di sini. Pada mulanya adalah firman. itu bukan ucapan Yesus, abangku. Itu ucapan pengarang Yohanes. Yang saya minta ucapan asli dari Yesus. Apa yang Anda tahu? Ucapan aslinya Yesus apa? Ucapan Gelap, bang, gelap. Kalian tidak mengerti firman yang diterima Yesus itu, kalian tidak tahu. Firman yang diterima Yesus itu kalian gelap. Sama sekali Anda tidak tahu. Umat Islam meskipun mereka tidak mengerti, tinggal buka terjemah. Mereka sudah sampai padanya firman Tuhan yang diterima oleh nabinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, mana ucapan Yesus? Ucapan Yesus pertama kali mana? Yang mana? bang, kalau dalam Yohanes 14 ayat 6 bang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Sahabatku sampai... Ain, barakallahu fiik. Iya, bukan masalah itu abangku. Yang saya tanya ini kan Anda bertanya tentang Al-Quran. Anda ke masjid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang saya balik bertanya. Coba bang, kenapa bang hilang bang? Saya hilang ya? Halo? Ada kok bang, ada bang. Enggak, Ada ini saya. apanya menghilang? Oh, udah jelas dong, udah jelas, udah bisa. Ya, Anda saya bisa mengatakan menghilang loh. Anda bertanya kepada orang yang ada di masjid, imam dan makmum. Apa artinya? Enggak tahu. Tapi mereka enggak kehilangan arah. Mereka tinggal buka terjemah. Oh, ini artinya. Nah, sekarang Anda yang ditanya nih. Apa yang Anda tahu dari firman yang Yesus ajarkan? Apa yang Anda tahu dari firman yang Yesus ajarkan? Ya. Pada saat itu bang, saya kan masih pada saat itu saya memang Muslim. Pada saat itu. Iya. Setelah saya di dalam itu bang, saya kan perlu tahu apa yang harus saya sembah dan apa yang harus saya yakini. Betul nggak bang? Betul. Kenapa Anda nggak belajar? Tunggu dulu bang. Setelah saya bertanya, banyak bang saya bertanya sama mereka. Jadi Andanya kenapa nggak belajar? Mereka nggak tahu, tapi mereka sudah mendapatkan keuntungan satu. Islam kalau membaca kitab sucinya itu sudah pahala bang, kebaikan. Sekarang kalau Anda membaca kitab ini sampai tamat, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan? Kalau Anda sudah baca itu, apa yang Anda dapatkan? Aku dapatkan dari sini bang, kasih karunia Tuhan sudah turun kepada saya. Apa
Apa itu kasih karunia yang mana Tuhan. itu? Yang mana kasih karunia yang Anda maksudkan setelah Anda membaca kitab ini? Yang tadi perintah membumbun. Kasih karunia Tuhan Yesus. Iya, yang tadi perintah membumbun itu. Yang perintah memperbudak orang gitu. Bukan Itu bang, yang itu ada- beda itu bang. Berarti kalau bukan- kita baca dari atas bang, nanti saya Berarti saya baca Anda tidak seperti yang bilang abang. berarti Anda tidak mempraktekkan isi ini. Anda hanya mengajarkan kasih. Kasih apa dari Kristen? Kasih Kristen yang nampak dilihat oleh mata kasat mata itu apa? Apa bang? Karena kayak gini bang. Heeh. Karena kedatangan itu di perjanjian lama bang, di perjanjian baru Yesus sudah datang. Iya, maksud saya Yesus sudah ucapan datang. Yesusnya. Ini bukan ucapan Yesus abangku. Yang saya tanya ucapan Yesusnya mana? Makanya bang ada bang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Enggak, itu kan bukan Kata ucapan Yesus bang. kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu bukan Akulah ucapan jalan kebenaran Yesus. dan hidup. Abangku, itu bukan ucapan Yesus. Tunggu bang ya. Akulah jalan kebenaran yang hidup. Apa iki bang? Bang, Apa itu bang itu? di perjanjian lama yang ditulis yang ditunjukkan abang sama kami, Oke. sama saya. Sama Oke. saya. Ini bang kedatangan Yesus sudah di perjanjian baru. Kami sudah meyakini karena dosa kami sudah ditebus. Makanya kasih karunia Saudara, yang diajarkan Yesus tunggu, itu bertumbuh tunggu. dan berbuah. Tunggu. Dosa Anda ditebus katanya. Dosanya ditebus itu maksudnya gimana? Kok ada Yesus tebus dosa itu gimana ceritanya bang? Kami percaya kepadanya dan kami kasih dan karunia dia udah betul, maka kami mengasihi sesama bang. Yesus itu mengatakan dia diutus hanya kepada orang Yahudi. Kok Anda Yahudi? Saya bang, bagi siapa yang percaya kepadanya, bagi siapa Orang yang Yahudi, percaya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 14 nomor 6 itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada di luar Israel. Anda hanya menerima buku seakan-akan itu untuk Anda, tapi ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus yang tinta merah di dalam Bible itu ucapan Yesus untuk umatnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus untuk di luar Israel, tidak ada. bukan bang cuma bagi yang siapa yang percaya kepadanya. Percaya kalau dirinya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Bang, seperti yang tertulis di Yohanes 13 ayat 13 bang. Iya, akulah menyebut guru aku dan Tuhan. Tuhan. Katamu itu tepat. Tuhan. Aku memang guru dan Tuhan. Kamu di situ siapa? Makanya saya percaya. Ya, kamu di situ siapa, Bangku? Siapa kamu di situ? Kamu menyebut Saya sebagai aku. dombanya Tuhan saya dombanya yang sesat. Saudara, Wahyu 3 nomor 9, kalau ada bukan orang Yahudi mengaku domba, itu disebut jemaat iblis. Kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, bahwa Kristen itu disebutkan di situ yang mengatakan dirinya sebagai jemaat Yahudi atau jemaat Israel tapi bukan jemaat Israel, maka dia adalah jemaat iblis. Bible yang mengatakan itu. Jangankan abang, orang-orang Kanaan saja ketemu langsung dengan Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Yesus menyebutnya sebagai asu, Bang. Usir dia, karena dia dari tadi mengikuti kita. Wanita Kanaan itu datang, tolong Yesus sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada asu. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul. Tapi bukankah asu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi orang Kanaan saja yang bertemu langsung dengan Yesus aja disebut asu, Bang, apalagi abang. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, ketika nanti abang bertemu dengan Yesus, abang akan berkata, Yesus, bukankah kami yang bernubuat mengusir setan
bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Apa enggak malu abang diusir sama Yesus? Oh, bukan bang. Kalau yang dibilang abang itu bang, enyahlah kamu. Bagi yang ada yang bang, kalau itu bang masalah itu bang, enyahlah kamu katanya. Itu bang, yang banyak saksi-saksi palsu tentang dia. Enggak. Bukan itu. Baca dalilnya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor Banyak 22. saksi-saksi palsu bang. Enggak ada dikatakan seperti itu. Matius 7 Matius nomor 15. Ya, nomor 15 sampai nomor 23. Tunggu bentar bang ya, saya usir dulu bukunya. Iya. Ini bom-bom yang nakal tengah malam masih menggonggong dia. Oke bang. Ya, Matius lanjut. berapa tadi bang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Hai pengajaran yang sesat. Tengok abang bang. Hai pengajaran sesat itu bang, saksi pengajaran sesat itu bang. Makanya dibilang. Iya, silakan. Gitu. Silakan Anda baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia bang datang dia sebagai contohnya bang pendakwah, dia itu kalau bahasa apa ya, dia berjemaah, tapi dia berbahasa kata Tuhan, tapi lebih dari serigala. Itu makanya itu bang, itu yang dikatakan itulah saksi palsu. Oke, sekarang Yesus mengatakan itu kepada siapa waktu itu? Pada saat itu bang, pada saat itu Yesus, tunggu bang ya, Berbicara kepada orang Yahudi kan? dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Bukan, Yesus menasehati Yahudi kan agar waspada. Iya. Lalu siapa di luar Yahudi yang datang menyamar-nyamar seperti menjadi murid Yesus? Islam atau Kristen? Bang, kalau masalah itu bang, udah ada tertulis itu bang dalam kitab ini. Pertanyaan saya sederhana. Besarnya bang, itu nanti saksi Kristus. Yang saksi dari bukan. nanti, bang. Yang datang menyamar seperti domba, seperti Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen bang, Kristen. Oke. Nah, sekarang kalau Anda mengakui Kristen, kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat dia. Nah, setelah kelihatan buahnya ternyata Kristen, kata Yesusnya, batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Coba Anda baca di situ. Bukan buahnya lagi. Kalau sudah kelihatan buahnya sesat, yaitu Kristen, maka batangnya harus ditebang. Siapa batangnya? Paulus. Agamanya yang harus ditebang. Ajarannya yang harus ditebang. Bukan oknum-oknumnya. Wah, ini saksi Yehova, ini salah, ini Advent salah, ini enggak. Apabila sudah menemukan kemudian di luar Yahudi melakukan hal itu tanda-tanda buah-buahnya, maka batangnya yang harus ditebang. Berarti kalau batang ditebang, seluruh buahnya mati, masuk dalam api neraka. Maafkan saya bang, itu tertulis dalam kitab saudara. Saya tidak ngarang-ngarang. Di dalam Matius 7 jelas di situ bahwa Anda sendiri yang telah menyebutnya bahwa itu adalah Kristen. Berarti seluruh Kristen akan digarami dengan api neraka. Bukan bang, bukan kayak gitu pengertiannya itu bang. Bukan begitu batangnya pengertiannya. bang, batangnya yang harus ditebang. Tuhan sudah menyertai kami bang, makanya kami mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kami sudah mempercayai karena kami anak dari. Iya, itu kepercayaan abangku, silakan aja. Tapi saya membaca dalil dan Anda sudah mengakui bahwa itu adalah Kristen. Udah selesai, final. Di data nomor Matius 7 nomor 19-nya dikatakan batangnya yang harus ditebang, batangnya bang, batang. Nomor 9-nya Anda baca. Dan
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api neraka. Jadi kalau ditebang batangnya, ya semua pohonnya, semua buahnya, Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesias, ya semua mati semua kalau batangnya yang ditebang, nggak ada lagi cerita. Bang. Jadi siap-siaplah abangku ini diusir oleh Yesus. Oh, kalau kami bang sudah di dalam kitab kami bang, karena di dalam kitab ini bang terjemahannya harus dibaca dengan detail. Oh iya. Apa? Kalau bisa itu kita iya. Sesat bang di dalam kalau kita tidak detail. Betul sekali. Makanya saya katakan baca nomor 9-nya supaya detail. Tebang di situ pohon di situ ya menghasilkan buah-buah Kristen. Karena kayak gini bang, kalau kita baca bang di ayat berapa nih? Di Matius 7 di apa ini dibacakan bang, dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi kita bang harus kita mengerti. Harus kita mengerti buah kasih yang diturunkan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada manusia melalui kasih karunia yang diturunkan Tuhan Yesus kepada kami. Lah, kasih itu, saudara, kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana kemudian yang saudara lakukan sampai Anda menyembah Yesus? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Perintah Tuhan yang mana? Di mana Tuhan memerintahkan ibadah minggu? Di mana Tuhan memerintahkan Natal? Di mana Tuhan memerintahkan makan babi? Di mana Tuhan memerintahkan menyembah Yesus untuk kemudian memelihara kulub? Itu perintah Tuhan yang mana? Berarti tidak ada. Kalau begitu Anda tidak kasih kepada Tuhan. Anda tidak melakukan kasih yang pertama, yang terutama, yaitu mentaati perintah Tuhan. Kata Yesus ketika ditanya, Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan sampai aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Matius 19 nomor 16. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapak ibadah Sabat atau ibadah Minggu? Perintah Bapak makan babi atau jangan makan babi? Perintah Bapak kulub atau jangan kulub? Inilah makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bapakku mengajarkan A, kalian mempraktekkan Z. Sebelum Anda diusir bang, kalau Anda tidak mau kembali ke Islam silakan aja. Tapi kalau saya sebelum Anda diusir, pikirkan lagi deh. Anda sudah pernah masuk ke dalam Islam hanya gara-gara orang itu tidak mengerti arti Al-Fatihah, Anda keluar. Hanya gara-gara Anda tidak diterima di keluarga Anda sendiri, Anda keluar. Padahal Anda sudah diberi kesempatan satu kali, Masya Allah. Karena permasalahannya itu bang, permasalahannya kayak gini bang. Di dalam kasih karunia Tuhan, kami sudah jelas bang. Apa yang jelas bang? Kalau begitu tolong saya minta data jaminan Yesus kepada orang yang menyembahnya itu tertulis di mana? Ini bang, di Yohanes 14 kata Yesus kepada akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Jalan kebenarannya apa? Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang jalan kebenaran yang merupakan jalan Yesus itu yang mana? Menuhankan Dia. Bang, kami bersaksi bahwasannya Yesus itu adalah firman Tuhan, anak yang diutus Tuhan kepada manusia. Melalui Yesus datang ke dunia, itulah rupa Allah Bapa yang di surga melalui Yesus. Kesaksian Anda itu salah. Kesaksian Anda itu ditolak oleh Yesus. Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar Kristen. Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Apa itu? Bahwa semua mukjizat, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Bang Juma, kami sudah percaya di dalam Yohanes 1 Bang. Pada mulanya adalah firman,
Firman Yohanes. itu bersama-sama dengan tu Allah. Allah dan tu firman itu adalah Allah. Itu yang menyerupai datang ke dunia melalui rupa. Itulah Salah. sebenarnya. Salah. Anda sebagai Kristen tidak duduk di situ, abangku. Kristen itu duduknya di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu Anda di situ. Di situ di Filipi 2 dikatakan di surat Paulus bahwa Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu konsep ketuhanan Anda. Jangan Anda sembunyikan. Inilah Kristen kelemahannya. Karena sebenarnya kalau Anda hanya berfokus kepada Yohanes 1 nomor 1 itu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena firman itu menjadi daging. Kita semua ini juga adalah firman menjadi daging. Mana dalilnya? Matius 4 nomor 4. Manusia, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sedangkan Yesus yang Anda sembah itu Filipi 2, abangku. Filipi 2 nomor 6. Theos, dewanya Romawi, mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Bukan Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu, Bang, firman datang kepada Roh Kudus atau Gabriel datang di bulan ke-6 menyampaikan kepada Maria. Maria, ya paman, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kamu hamil. Oh ya? Iya. Apa yang terjadi? Hamil. Berarti firman itu menjadi manusia. Betul. Maksudnya perkataan Tuhan, ide Tuhan yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria benar-benar tercipta. Berarti yang keluar jadi manusia ini apa? Ya manusia yang berasal dari kehendak Tuhan. Nah, sedangkan yang Anda sembah itu Filipi 2 nomor 6. Dia adalah dewa, turun ke bumi, berteofani, berinkarnasi menjadi manusia, taat sampai mati, menebus dosa-dosa pengikutnya, yaitu Kristen. Kalau mengenai firman jadi manusia, di dalam Yesaya 55 nomor 1, nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan itu terkabul. Iya memang. Mazmur 33 nomor 9, aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Aku hanya mengatakan maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tuhan hanya berkata jadi, maka jadilah. Hamil, hamillah. Lahirkan Yesus, maka lahirlah Yesus. Bukan Tuhan berkata, lahirlah Yesus. Tuhannya langsung turun ke bumi menjadi manusia. Bukan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang terjadi. Tuhan mengatakan hamil. Hamil. Maka dicatat oleh Yohanes. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi daging. Artinya perkataan yang dihantarkan oleh Gabriel kepada Maria telah benar-benar menjadi daging, yaitu Yesus. Itu tak ada masalah bagi orang Yahudi. Firman menjadi daging, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi alam semesta. Itu tak masalah. Yang bermasalah Kristen karena memahami konsep firman itu dengan filsafat Hellenisme. Oke, abang tadi kan sudah menerangkan tentang kebenaran, tentang kelahiran Yesus. Ya. Coba abang Juma saya tanya kembali sama abang. Abang Juma percaya tidak sama Yesus? Kalau yang datang di tengah Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah, lahir tanpa ayah, yang adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang tidak dikutuk oleh Tuhan, tidak dibunuh oleh manusia, maka saya percaya beliau adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Bukan. Coba saya tanya dulu kembali sama abang, percaya enggak sama Yesus? Saya percaya, Bang. Dia nabi rasul untuk Bani Israel. Tapi saya tidak percaya dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Aku bukan tanya yang itu, Bang. Bukan tanya ini atau Saya nubuatnya. percaya Bukan Yesus. aku tanya nubuatnya ataupun Tidak ada nubuatan itu, tidak ada. Itu dikarang-karang oleh gereja. Tidak ada nubuatan Tuhan mati dibunuh. Tidak ada itu, Bang. nubuatannya ataupun apa namanya? Mujizatnya. Bukan aku tanya itu, Bang. Abang percaya nggak sama Yesus?
Saya percaya kepada Yesus bermukjizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta, diobatinya. Saya percaya. Dia utusan Tuhan, dia manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena Iya. gini Bang, ini saya kan ada mau perlu saya, makanya saya tanya itu Bang. Nanti kita lanjut, Ya. kita berdialog lebih lama lagi. Baik, Gini abangku. Bang, karena kita berdialog Siap. dengan baik, dengan hati nurani, Siap. dengan kasih karunia Tuhan.